Lupa lagi nanti. Oke, dari minggu lalu kita sudah masuk ke dongkrak usaha. Kita coba lihat kira-kira seperti apa yang kemarin. Saya tadi sih sudah sempat buka. Nah, ini hasil postingan kita kemarin, ya, di dongkrak usaha, di dongkrak bisnis. Nah, ini dia. Nah, setelah kita posting, ya, kemudian kita melakukan inspeksi. Inspeksi itu adalah mendaftarkan postingan kita yang ini ke Google, ya, mendaftarkan postingan kita ke Google, atau bahasa ininya mendaftarkan produk kita ke Google, supaya nanti pada saat ada orang cari di Google kita ketemu, gitu ya. Pada saat orang cari di Google kita ketemu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, seperti kemarin, untuk membuka, biasanya saya mau bukanya, kalau saya buka dongkrak usaha, saya juga membuka admin saya. Ya, ini tetap saya buka. Ini admin yang kemarin saya punya, admin membernya, panel membernya seperti ini. Oke. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat website Anda, ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan ada sekali posting di dongkrak usaha, maka 1.000 website itu akan terposting produk kita ini. Ya, sebentar ya, sebentar. Oh, sebentar. Oke, ya. Jadi waktu kemarin kita posting satu, itu nanti langsung masuk ke 1.000 website. Cuman pada saat ini, kalau kita posting sekarang, baru besok bisa kita lihat, ya. Baru besok kita lihat 24 jam lah, sampai lebih dari 24 jam. Nah, kemudian di mana bisa kita lihat bahwa postingan ini masuk ke 1.000 web, ya. Nanti Bapak Ibu lihat di sini. Ya, pertama mungkin Bapak Ibu klik nanti waktu begitu posting, langsung lihat di list DU 1.000. Klik list DU 1.000. Nah, ini website yang sudah langsung masuk postingan kita. Ini ada 100, ya, ada 100, apa namanya ini? 100 nomor untuk 10 halaman. Berarti ada sekitar 1.000. Lebih mungkin nih. Ini lebih. Nah, ini halaman nomor 100 1.000. Oh ya, 1.000. Coba kita bongkar satu-satu. Benar nggak sih masuk? Ini caranya ngelihatnya gini. Ini kopikan, link ini kopikan, ya. Acak aja ya, kita ngambilnya acak aja, pengen tahu. Nggak mungkin juga semua 1.000 kita buka gitu ya. Kita acak aja dulu. Baru pas di sini. Enter. Nah, ini produk kita kemarin. Dan nomornya juga nomor saya. Kemarin kan pakai nomor saya ya. Nanti Bapak Ibu juga nomornya pakai nomor Bapak Ibu muncul di sini. Nah, ini terposting ke 1.000 website. Kita tes lagi. Itu acak pertama. Kita ngacak lagi ke atas. Ke halaman 6. Kita ambil salah satunya. Ya. Sorry, kebanyakan. Oh, diklik aja. Nah, ini juga nomor saya. Ini kontennya ada di sini. Jadi, dengan sekali kita posting, maka hasil postingan kita itu masuk ke 1.000 website. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah sebagai backlink juga bisa. Ya, tujuannya sebagai backlink juga bisa. Dan tujuan lain, kalau di searching orang bisa juga ketemu di sini. Ya, di antara ini. Nah, coba kita lihat lagi. Yang halaman satunya, nomor satunya apa? Oh, ini dia. Nah, ini kita coba tes, copy. Nah, masuk sini. Oke, jadi ini sudah menyebar. Cuma nanti Bapak Ibu, kalau sudah posting bersabar ya. Mungkin kadang juga bisa lebih dari 24 jam. Karena apa? Tergantung traffic server kita. Kalau traffic server kita lagi padat-padatnya mungkin lebih dari 24 jam. Tapi kalau trafficnya lagi normal-normal aja, setelah 24 jam udah masuk di sini, ya. Nanti ketahuannya dari mana sudah masuk. Ketahuannya di sini muncul. Jadi kalau belum masuk ini belum muncul list DU ini. Oke. Nah, kemudian ada lagi di sini pas share web. Nah, ini kita mau share ke
di checklist yang ini, list domainnya satu, namanya boxmoro.com. Ini diklik ya, diklik, baru submit. Itu akan lebih eh, di-share ke banyak lagi ke website lainnya. Oke, kemudian ada namanya di bawah sini, duplicate. Duplicate ini artinya kita akan membuat lagi produk yang sama, ya. Tapi daerahnya kemarin kan kita mainnya di Bogor ya, di Bogor. Nah, kita mau coba lagi bagaimana kita mau posting untuk di daerah Tangerang gitu. Nah, ini bisa dibuat duplikat seperti ini, ya. Kita isi mau duplikatnya berapa. Nah, untuk sementara ini saya pakai duplikatnya satu aja ya. Bebas ya, bisa banyak bisa. Tapi jangan terlalu banyak juga. Kalaupun mau duplikat 100, ya pastikan aja bahwa Bapak Ibu sanggup mengerjakan itu 100 sehari gitu ya. Nah, ini kalau bisa ya dicicil-cicil aja 5, 10 gitu. Nah, caranya gini, submit. Nah, kemudian namanya tadi kemarin jual kayu ulin terbaik dan asli Kalimantan di Bogor. Nah, sekarang saya mau coba posting lagi di Tangerang, ya. Jadi judul depannya itu sama aja, tapi itu kotanya yang beda. Nah, kemudian submit. Selamat berhasil. Nah, ini jadi ada dua, ya. Satu Bogor, satu Tangerang. Jadi postingan kita ada dua. Nah, cuman mana tadi Tangerang? Kalau kita edit, coba kita lihat, ya. Ini terlalu kecil ya. Nah, gedein deh, ya. Nah, gedein aja. Nah, ini postingannya ini masih masih Bogor, ya. Ini isinya masih Bogor. Nah, nah ini harus kita ganti. Yang kata-kata Bogor di sini harus kita ganti semua. Jadi Tangerang, ya. Jadi ada kata-kata Bogor, tinggal carinya Ctrl F aja, Ctrl F Bogor. Sorry, Bogor, ya. Nah, ini ganti Bogor jadi sorry. Ini diklik di sini, ganti Tangerang, ya. Di sini juga mungkin ada Bogor juga. Dia biasanya kalau ada tulisan itu dia warnanya beda. Nah, ini. Jadi ini kita kopikan aja biar gampang. Copy, jadi tinggal di sini tinggal di pas aja. Pas. Ini pas. Tapi di bold ya. Harus di bold. Nah, cari biarin nanti ini muncul lagi. Ini kita pakai. Aduh, tang-tang. Ya, habis segitu doang. Cuman segitu udah cukup. Nah, ini udah kita cari lagi ke bawah ada nggak? Masih ada nggak? Ada nggak Bogor? Oke, tidak ada. Tinggal di submit. Ya, gambarnya sama. Kalau seandainya gambarnya mau dibedain, diupdate aja gambarnya ya. Kalau mau dibedain. Tapi saya mau gambarnya disamain aja. Toh juga kan barang yang kita jual kan memang ini produknya. Oke. Nah, itu fasilitas share web, duplikat, oke. Detail itu hanya melihat aja, melihat isi detailnya. Kemudian edit untuk berubah, hapus untuk menghapus postingan. Nah, kemudian untuk tag keyword, nah ini kita buat tag keywordnya seperti ini. Ya, tadi ini kan Bogor jadi Tangerang. Kemudian save. Oke. Nah, kemudian list DU tadi sudah itu untuk menampilkan eh, postingan kita di 1.000 website. Nah, kemudian ada lagi sini satu nih yang asik di sini. Nah, coba kita lihat di dongkrak usaha. Mana dongkrak usaha sebenarnya? Home. Nah, produk kita kan nggak ada di sini, nggak di sini di bawah. Karena ini, karena udah ada yang member lain sudah memposting produk-produk dia gitu ya. Ini kan member lain sudah posting nih. Akhirnya kita turun sampai di sini, turun sampai ke bawah sini. Nah,
ada apa namanya fasilitas. Bagaimana caranya supaya ini kita ini yang ini naik lagi paling atas. Jadi di sini di atas ini. Ya caranya dengan ada namanya tombol klik sundul. Ya, ini tinggal klik sundul aja. Klik sundul. Anda telah menyundul produk. Oh, sudah pernah disundul atau Anda telah menyundul. Oh, udah pernah disundul. Kalau udah pernah disundul, cuma sekali disundul ya. Nah, kalau mau udah pernah disundul, dia nunggu beberapa kali ya. Kalau masih ada kesempatan kita nyundul, nanti dia langsung masuk ke sini halaman satu. Bukan halaman satu, postingan yang pertama. Itu fasilitas yang ada di sini. Ya, kemarin kan saya janji mau menjelaskan ini. Karena menjelaskan ini setelah ada lebih dari 24 jam. Oke. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Jadi kita coba cek ya. Jadi sebenarnya produk kita itu ada dua, ada yang bisa kita lihat langsung. Itu pertama ada di dongkrak usaha, ya. Cuma di dongkrak usaha ini kan campur dengan produk-produk orang lain. Nah ini aja udah ada yang posting baru, ada yang posting satu. Berarti kita turun nih satu, udah hilang di sini. Turun satu, nah turun di sini. Nah ini karena ini campur, karena kan bingung yang mana ini produk kita. Atau boleh kita cari per kategori. Bisa jadi per kategori pun bisa campur karena ada orang lain yang jualan produk yang sama dengan kita. Nah, untuk pribadi kita, ya, untuk postingan pribadi kita itu adanya di sini namanya lihat website. Bentar ya, saya turunin dulu. Nih, lihat website Anda. Nah, di sini produk kita itu ngumpul, ya, produk pribadi kita. Lihat website Anda. Namanya nanti di sini ini adalah dongkrak bisnis, ya. Ini dongkrak bisnis. Nah, di depannya pakai subdomain, subdomain nama kita atau nama pada saat kita login. Oke. Nah, itu subdomainnya. Jadi nanti kita mainnya di sini. Kita mainnya di bagian sini. Nah, ini semua produk saya semua. Tidak ada campur dengan produk orang lain. Ini saya punya semua. Nanti Bapak Ibu juga gitu. Di sini artinya gini. Eh, kalau seandainya Bapak Ibu ngabisin semua kuotanya 1.000. 1.000 kuotanya itu diisi produk semua. Nah, itu nanti akan ngumpul di sini 1.000 produknya akan ngumpul di sini. Jadi di sini macam-macam, tapi produk kita, ya. Kalau ini kebetulan saya ada kemarin posting atau upload rumah kayu sebanyak berapa kemarin ya 1.000 apa 700 itu. Jadi ini banyak banget. Oke. Nah ya setelah itu baru kita eh, bisa inspeksi. Yang kita inspeksi bukan di dongkrak usaha ya. Yang kita inspeksi itu adalah yang di dongkrak bisnis. Diingat, yang kita inspeksi adalah di dongkrak bisnisnya. Nah, seperti ini. Ini kemarin kita kuota penuh ya, jadi ini nggak sempat diinspeksi. Nah, kita coba inspeksi ulang lagi, ya, inspeksi ulang. Tekniknya sama seperti kita inspeksi WSP, ya. Pertama, kita buka dulu GSC, Google Search Console-nya. Nah, kemudian eh, mulai, kemudian di sini, oh ini kebetulan saya udah buat, udah ada, gitu ya. Kebetulan saya sudah ada. Tinggal nanti Bapak Ibu yang di sini belum ada, kan kita dapatnya Metatek ya. Metatek, Metatek itu biasanya ada di sini nih. Ini. Jadi ini Metateknya, kode-kode yang kemarin yang di. Nah, ini kita simpan ke dalam namanya Google verifikasi. Jadi kalau WSP hasil kode Metateknya kita simpan di mana?
di Meta SEO utama, ya. Nah, kalau di dongkrak usaha, simpannya di Google verifikasi list. Nah, ini tulisannya kecil banget ya. Oh, sorry. Ini bukan di sini. Di Metatek ya. Metatek. Metatek kita simpannya di sini ya. Kita pakai, tambahkan di sini, di atas, tambahkan juga di bawah sekalian. Nah, ini kebetulan saya udah ada ya, udah saya simpan. Jadi nggak perlu lagi. Ini kan sama nih yang atas sama yang bawah. Ini, ini sama ini kan sama. Ini karena ini email saya yang sama. Tapi nanti Bapak Ibu tambahkan di atas, ya, baru tambahkan juga di bawah sini. Simpannya di Metatek, baru submit. Nah, setelah disubmit, nah baru kita cek nanti apakah propertinya sudah bisa masuk ke sini atau tidak, atau propertinya sudah checklist warna hijau, ya, sampai checklist warna hijau. Nah, setelah ini propertinya bisa muncul di kotak sini, Putra Madeira Dongkrak Bisnis yang kita punya tadi, seperti ini. Ya, ini kan Putra Madeira Dongkrak Bisnis. Jadi di sini juga di properti, ya, Putra Madeira Dongkrak Bisnis. Nah, baru setelah itu udah sama, baru tinggal kita posting nih satu-satu produk kita. Ini kebetulan yang dua ini belum saya inspeksi, ya, bukan posting ya, sorry, diinspeksi. Belum didaftarkan ke Google kemarin karena kuota penuh kemarin. Nah, ini saya coba inspeksi ya. Caranya klik kanan, copy link address, baru masuk ke GSC. Kita sebut GSC ya, biar nggak susah nyebutnya. Sebenarnya kan Google Search Console gitu ya. Kita nyebutnya GSC aja biar gampang. Oke, setelah kita copy taruh di sini, pas di sini. Kemudian enter. Jadi untuk Tangerang saya mau daftarkan ke Google. Kalau yang Bogor saya eh, atau kita tes dulu. Kalau nggak salah itu baru tadi saya inspeksi itu. Karena waktu kita praktek kemarin itu gagal, bukan gagal error ya, tapi kuota penuh. Nanti Bapak Ibu juga menghadap itu ada kuota penuh gitu. Tunggu aja beberapa menit ya sampai warna hijau gini ya, selesai. Oke. Nah, nanti dari mana kita tahu bahwa ini sudah inspeksi atau belum? Nah, ini bisa kita lihat gini, copy link address, kita inspeksi aja dulu ya, kita inspeksi dia, enter. Nah, nanti kalau sudah, oh ini belum berarti, ini belum. Jadi kalau sudah ini udah checklist, tapi ininya belum checklist. Dia checklist ininya doang, berarti ini udah pernah diinspeksi, gitu ya. Tapi kalau dua-duanya belum ada checklist, berarti belum pernah. Tinggal kita ulang inspeksi. Ini kuota penuh lagi. Nggak jadi diinspeksi, ini penuh dulu kuotanya. Oke, gitu ya Bapak Ibu untuk kelanjutannya. Nah, kemudian kita coba lihat. Kita penasaran juga dong, kan sudah didaftarkan di Google nih produk ini kemarin. Tapi yang dongkrak usaha bukan dongkrak bisnis. Ya, yang ini sorry. Mana tadi? Dongkrak bisnis di sini mana? Dongkrak usaha di halaman atau boleh juga di searching sih boleh ya. Tapi tadi kelihatan di sini dia dekat nggak jauh. Oh, udah jauh lagi. Nah, ini. Kan kita pengen tahu juga hasil postingan kita kemarin ini yang didongkrak usaha, kita tes di Google ya. Kita tes di Google apakah sudah masuk ke halaman belum? Yaitu kita buat panjang dulu ya. Panjang sepanjang ini jual kayu ulin terbaik dan asli di Kalimantan. Kayu asli kayu Kalimantan di Tangerang. Kita buat panjang dulu. Nah, kita tes. Mana sih? Belum masuk di halaman satu. Coba di halaman dua.
Nah, di sini udah masuk ya. Baru masuk di halaman 2. Nah, tapi pertanyaannya, mungkin nggak sih orang ngetik sepanjang ini? Jual kayu ulin terbaik dan asli. Oh, nggak bisa jadi nggak mungkin gitu ya. Nah, kita coba potong. Potong aja gini. Kira-kira kalimat kemungkinan besar orang searchingnya seperti apa sih? Kemungkinan besar mungkin nggak seperti ini. Ya, jual kayu ulin terbaik di Tangerang. Kita searching. Oh, sorry, Tangerang belum ya, Bogor. Tangerang kan baru kita buat tadi. Bogor, Bogor. Bogor itu yang kemarin. Kita cek. Ini sudah ada yang punya. Ah, di sini. Ini dongkrak usaha. Ternyata dia di halaman 1. Yang Bogor ya, kalau Tangerang jauh. Nah, artinya kita sudah di halaman 1. Tapi di halaman 1, coba kita lihat rankingnya Tokopedia, OLX, ini ya. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini teman kita juga ada yang ini nih. Yang udah isi. Ya, tapi dia dongkrak bisnisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita ranking 9. Lumayan, luar biasa. Sudah di ranking 9. Jadi sebenarnya ini kuatnya dongkrak usaha itu kuat banget. Ini kan baru kita posting. Nah, kita cuman jual kayu ulin terbaik di Bogor. Kalau seandainya dia nggak nyebut terbaik, ada orang searching di Google di sana, dia searching di Google di luar sana. Jual kayu ulin di Bogor. Dia hanya searching seperti itu. Nah, kita masuk di ranking berapa kalau dia searching seperti itu? Jadi kita menjadi pilihan yang terdekat seperti ini. Oh, masuk halaman 2. Halaman 3. Jauh. Jadi ini masalahnya udah empat kata ya keyword. Atau udah lewat, saya nggak lihat tadi. Nah, kita tinggal lihat aja. Jadi ada juga cara lain ya. Cara melihatnya bisa gini. Ada namanya sub robot ya. Search robot seperti ini. searchrobot.com/search check. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di rekamannya ya. Seperti ini. Nah, tujuannya apa? Kita nggak perlu cari-cari di sini nih nomor berapa. Biar aja nih ada tools, dia akan mencari sendiri ya. Tinggal kita perlu isi ya. Yang perlu kita isi itu adalah nama domainnya ya. Di sini perlu kita isi nanti pilih negaranya. Pertama pilih negaranya. Biasanya kalau baru buka negaranya Amerika ya. Nah, ini kita pakai Indonesia. Jadi kalau udah pernah kita buka dia Indonesia terus. Nah, kemudian masuk ke nama domainnya. Nama domainnya apa? Dongkrak usaha. Hmm. Dongkrakusaha.com. Nah, kemudian yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari itu adalah ini. Tadi mana produk kita? Nah, ini. Jual kayu ulin terbaik. Nah, ini kita mau potong Tangerang Bogor ya. Bogor lah, jangan Tangerang dulu. Jual kayu terbaik di Tangerang. Nah, terus kita potong lagi jika seandainya kita tanpa terbaik. Ya, sorry, bukan Tangerang. Tangerang tadi baru kita buat Tangerang. Ini Bogor aja. Karena itu baru besok. Karena baru diinspeksi kan. Baru besok kita bisa lihat itu rankingnya. Nah, kita buat 2 aja dulu ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya judul-judul lain, silakan ketik aja di sini. Kemudian klik I'm not robot. Oke, kemudian cek search now. Nah, di sini akan muncul ranking-ranking atas keyword yang kita masukkan di sini tadi. Di sini akan muncul. Nah, jual kayu ulin di Bogor 27, ranking 27. Jauh.
Oh ternyata ada tadi ya 27. Ini lama nih nunggunya. Error. Nggak kedetek ya. Bilang kalau mau nyoba lagi, ini bisa di checklist lagi ya, dicek lagi sampai dia ketemu. Nah, ranking 9 ya. Benar ya, tadi kita lihat di ranking 9. Nah, ini ranking 27 kalau orang searching di Google jual kayu ulin di Bogor. Tapi kalau orang searching di Google jual kayu ulin terbaik di Bogor. Nah, kita ranking 9. Gitu ya. Cara ngeceknya jadi biar eh, kalau satu-satu kan keywordnya ada 5 atau 10 kan lama nyarinya. Mendingan daftarkan aja 5 per 5 di sini, nanti dia cari sendiri rankingnya. Dan di sini juga kita bisa lihat top 10-nya berapa, siapa aja gitu kan. Ini top 10-nya Tokopedia, OLX, Central Kayu, dan seterusnya. Kita nomor 9. Oke, jadi status atau posisi kita sekarang ini untuk postingan kita bagian yang bukan Tangerang, tapi Bogor ya. Yang Bogor. Apa sih yang Bogor? Hilang. Jadi timpa jauh yang Bogor ke bawah. Nah, artinya untuk postingan kita yang Bogor, kita lihat di sini aja deh. Ya, kan punya kita ada di sini nih. Nah, untuk yang ini posisinya ranking 9. Tapi kalau dengan judul penuh, coba kita lihat kalau dengan saya hapus lagi. Kalau kita pakai judul penuh, ya mungkin rankingnya bagus. Tapi kan mungkin mungkin nggak orang mencari sepanjang itu. Mungkin, tapi sangat kecil. Ya. Jual kayu uli terbaik dan asli kayu Kalimantan di Bogor. Mungkin, tapi mungkin kecil, sedikit banget. Udah. Yang mungkin itu adalah jual kayu ulin terbaik di Bogor atau jual kayu ulin di Bogor. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan jual kayu ulin terbaik di Bogor, kita ranking 9. Kalau kita membuat atau orang searching di Google jual kayu ulin di Bogor, tanpa terbaik berarti nomor 27 masih jauh di bawah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini bisa naik? Yaitu kemarin saya sebut dengan bagaimana cara optimasinya supaya menaikkan. Nah, itu teknik yang mau kita lanjut pelajari lagi. Oke. Nah, pertama kita masuk ke postingan kita. Postingan kita di admin member atau admin bukan admin panel member kita. Postingan kita kan ini ya, klik produk, klik produk, cari postingan yang mau kita naikkan. Yang ini kan, yang kayu Kalimantan di Bogor. Nah, ini kita eh, cari di dongkrak usaha ya. Coba kita lihat dulu judulnya apa. Ini. Nanti ini searching di dongkrak usaha bagian sini. Searching aja. Nah, ini ketemu ya. Jadi kita searching judulnya semua, nanti ketemu. Nah, kemudian kan tadi eh, sudah ketahuan bahwa produk kita yang ranking tadi apa? Katakanlah yang ranking 9 atau yang 27 itu ada di mana tadi? Terbaik di Bogor, mana? Nah, ini di dongkrak usaha ya. Di dongkrak usaha rankingnya 9 atau 10 ya. 9 atau 9 katakanlah 9 seperti tadi. Nah, ini kita pengen naikkan. Nah, ini kan sama dongkrak usaha, tinggal kita cari ini di dongkrak usahanya sebelah mana atau boleh langsung diklik aja gini. Diklik nanti ketemu. Oke. Nah, ini yang mau kita coba optimasi ya. Nah, caranya adalah ini Bapak Ibu kopikan linknya. Kopikan linknya ya. Kemudian masuk ke adminnya tadi yang kita punya ya.
admin yang sini. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu klik body per page atau disingkat dengan BPP, body per page. Klik body per page. Nah, kita tambahkan body per page-nya, BPP. Kita istilahnya singkatannya BPP ya. Input BPP. Nah, pertama yang kita input apa? Kita input link yang tadi ini, yang kita kopikan tadi ini, kita input di situ. Pas di sini. Oke. Artinya link ini yang mau kita optimasi atau kita tambahkan BPP. Link ini kita tambahkan BPP. Nah, kita tambahkannya di sini ya. Dan tolong dibaca, ini ada penjelasan diisi dengan link tunggal maupun jamak dengan kata kunci pilihan Anda. Gunakan tag ini untuk memisahkan antar link ya. Nah, ini kita pakai BPP-nya kita pakai link. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh. Nah, diisi link tunggal maupun jamak. Ini tunggal artinya bisa satu, bisa lebih ya. Gunakan tag BR untuk memisahkan antar link. Jadi ini bisa kita buat link kita ya. Nah, kita pakai tadi eh, Ahref ya. Jadi boleh kalau kita gini kan hilang dia ya tulisan ini. Nah, ini boleh kita pakai gini, pakai notepad aja dulu biar biar nggak hilang. Nah, jadi di situ tadi harus pakai A spasi Ahref ya. Ahref. Kemudian sama dengan tanda petik, masukkan linknya ya, masukkan linknya. Nah, kemudian baru tulis kata kunci ya, link ini tanda ketik dulu, kemudian tutup siku. Kemudian ada kata kunci pilihan ya, harga. Mungkin kita buat gini. Tadi kan jual sudah ada, kita pakai harga kayu ulin di Bogor ya. Baru tanda kita lihat ini atur cara penulisnya gini ya. Nah, ini kita tutup dengan apa itu? Slash, tanda siku slash A tutup siku. Oke. Nah, ini boleh nggak dua, tiga, empat boleh. Katanya kan boleh jamak. Nah, ini kita kopikan aja. Tapi di sini tadi dikatakan gunakan tag ini, ya. Gunakan tag ini. Nah, kita tambahkan di sini tagnya. Tag itu di belakang artinya itu pindah baris sebenarnya ya. Pindah baris. Kemudian kita kopikan lagi nih. Untuk yang lainnya, mungkin kita punya lebih dari satu, berarti kita pakai sama linknya, cuman ininya aja yang kita ganti. Harga kayu ulin di Bogor. Baru tadi jual kayu ulin harga tempat ya, tempat jual kayu ulin di Bogor. Nah, saya pakai satu, dua. Saya pakai dua dulu deh. Baru ini sih kita kopikan ke atas. Nah, udah. Baru simpan. Nah, kalau mau banyak silakan boleh. Ini biasanya kalau di gini dia nggak mau muncul submit, ini dikecilin dulu layarnya sampai submitnya muncul ya. Nah, setelah ini jadi, coba kita lihat di sini hasilnya. Kalau ini kita klik, maka di bawah sini paling bawah itu akan muncul link yang kita buat tadi. Nah, ini ya, ada link kayak tag ya, kayak tag link. Nah, itu yang pertama. Tujuannya apa sih BPP ya? Tujuannya adalah untuk membuat halaman ini menjadi unik.
satu halaman besar ini, ya, pertama ada judul produk, ada artikel tentang produknya sampai sini. Kemudian ada ini apa? Aduh, mouse-nya. Ada produk terkait. Jadi produk kita selain kayu uli itu akan dimunculkan di sini juga selain kayu ulin. Muncul semua. Kemudian kita mau buat tambahan nih, tambahan konten lagi. Kita tambah lagi kontennya supaya apa? Biar lebih unik. Mungkin kita buat kontennya seperti ini, boleh pakai link, ya. Boleh nggak pakai konten lain? Boleh, ya. Kita tambah lagi. Kalau mau ditambah lagi, boleh. Jadi ini linknya dikopikan dulu, ya, masuk. Kemudian kita minta ChatGPT kalau seandainya kita punya nggak ada ide gitu ya, silakan. Tapi dengan catatan, kalau mau tambah konten, jangan sama dengan isi konten yang ada di atas. Mirip pun jangan ya, mirip pun jangan. Karena kan percuma, padahal niat kita kan membuat unik daripada ini. Jadi kita jangan membahas lagi jual kayu ulin terbaik di Bogor. Jangan itu lagi kita bahas di BPP berikutnya, tambahannya. Tapi bisa juga gini, ya, eh, kita buat atau kita minta kalimat lain, tapi dia tetap harus ada keywordnya kayu ulin. Contoh gini, tolong buatkan saya artikel, jadi ya, artikel tentang cara merawat, ya, kayu ulin. Jadi tetap kayu ulin karena keyword utamanya kan kayu ulin. Jadi tetap kayu ulin. Walaupun itu kita pakai cara merawat, padahal kan kalau di sebelumnya kan jual. Nah, supaya ada pembedanya dengan artikel sebelumnya, kita buat cara merawat, ya. Atau boleh juga nanti minta sejarah kayu ulin gitu ya. Jadi biar banyak artikel di dalamnya yang unik-unik. Nah, saya pakai yang seperti ini untuk cara merawat kayu ulin. Nanti dibuat sini. Nah, ini kita masukkan ke dalam itu BPP. Jadi boleh macam-macam minta aja. Tapi yang penting beda dengan contoh artikelnya sudah ada. BPP pertama sudah ada juga, BPP kedua sudah ada. Nah, dicari bedanya selain daripada yang tiga itu gitu. Cari lagi macam-macam. Mungkin tadi setelah ini saya masukkan, berarti kan sudah ada cara merawat kayu ulin. Berarti cari lagi yang lain, ya. Nah, ini kita kopikan, kopikan. Oh ya masih jalan ya. ChatGPT-nya agak lambat. Oke, udah lama. Ini kopikan, baru masukkan ke sini. Ya, oh ini sorry. Kalau ngopinya, ini dulu tarik ke bawah, baru kopi, paste. Nah ini, nah ini tinggal di submit kalau sudah. Coba kita lihat hasilnya tadi seperti ini. Refresh dulu ya, refresh. Nah, jadi isinya ini, kemudian kita pakai lagi isinya ini. Loh ini kok berantakan gini? Terus orang bacanya gimana? Kita nggak perlu mikirin itu. Ini sebenarnya untuk konsumsi robot Google. Karena apa? Pembaca atau calon customer tidak akan baca itu. Karena begitu dia selesai baca ini, kan sudah ketemu produk lainnya atau produk terkait.
Nah, ini mungkin aja udah nggak dibaca lagi, apalagi yang paling bawah, ya. Karena yang dia cari adalah begitu ini menurut dia udah sesuai, ini yang dia cari pertama nomor WA, mana nomor WA-nya, gitu kan. Dia mau hubungi langsung. Jadi BPP itu nggak usah dipikirin. Oh nanti kalau dibaca orang bagaimana ya? Nggak usah dipikirin. Tapi boleh juga kalau mau pakai tag link aja gini seperti ini boleh ya. Nah, atau boleh link ke tempat lain. Ini kan dia link ke diri sendiri ya. Boleh kita linknya kita ganti-ganti. Oke, itu cara teknik menambahkan eh, apa? Mengoptimasi. Yang pertama, yang kedua ada lagi kita masuk lagi ke produk ini, produk kita tadi. Mana yang Bogor? Nah ini. Nah ini caranya adalah kita edit, kemudian buatkan link. Nah ini dia pastikan ya aturannya ini heading 2 jelas, ini heading 3 udah benar. Oke. Nah tinggal sekarang ini terlalu kecil ya, saya gedein dulu. Hmm. Nah yang pertama harus dilakukan, diusahakan di depan sini itu adalah keyword utama. Ya, diusahakan di depan itu kalimat kata kata pertama itu adalah keyword utama. Nah, kemudian ini kita buat link ya, kita buat link seperti ini ya, kita blok dulu, kita blok, kita buat link. Jadi link itu ada sebenarnya ada tiga jenis, ada namanya link eksternal, ada link internal yang disebut dengan link anchor ya, link anchor. Nah, ini tinggal kita link, arti link itu apa? Nanti pada saat ini dibuka, di sini ada tombol klik atau tombol link. Nah, nanti akan ditujukan ke produk lainnya. Link internal adalah dia akan nge-link ke produk kita yang ada di dalam dongkrak usaha juga. Jadi sama-sama di dongkrak usaha. Nah, kalau ini tadi kan yang mau kita apa, optimasi itu yang Bogor ya. Nah, kita bisa link ke yang Tangerang ya. Kita link ke Tangerang. Nah, pertama gini caranya. Kayu ulin ini kita blok, masukkan link. Nah, copy atau masukkan di sini link yang Tangerang. Coba kita cari yang Tangerang mana dia? Ih, lama. Tang- Ini aku dari. Oh, ini Bogor masih. Kita searching aja yang Tangerang ya. Tangerang. Ini kok tidak? Nah, ini yang, ini ya. Dua-duanya enggak. Nah, ini yang Tangerang. Nah, ini kita ambil linknya, kopikan linknya. Yang artinya bahwa eh, yang artinya ini kan yang Bogor, ini yang Tangerang. Nah, artinya dari Bogor kita buat link ke Tangerang. Nanti bisa juga bolak-balik dari Tangerang kita buat link internal ke Bogor atau ke produk kayu ulin lainnya. Nah, itu yang disebut dengan link internal. Nah, ini tinggal kita tambahkan eh, kayu ulin. Ini ini ada gambar rantai gini ya. Ini link namanya. Baru kita pas yang Tangerang tadi. Baru oke. Nah, ini disebut dengan link internal. Oke. Nah, kemudian eh, kita buat lagi satu lagi link eksternal. Link eksternal itu kita berbicara gini, kalau kita mau buat link eksternal artinya kita akan membuat link di luar daripada dongkrak usaha.
Jadi kita buat link ke website lain di luar sana, entah apapun itu namanya, ya. Tapi dengan catatan, kalau kita buat link contoh ya, rumah kayu gitu ya. Kalau kita buat ini link rumah kayu, artinya kita harus nge-link eksternal website orang atau website lain yang tetap masih membahas rumah kayu juga, sama-sama membahas rumah kayu. Nah, biasanya ada di mana tuh? Nah, kita juga bingung pakai website yang mana gitu kan. Nah, kita coba biasanya Wikipedia itu serba punya, ya. Wikipedia itu serba punya. Kita coba Wikipedia rumah kayu. Ada nggak dia? Nah, rumah kayu ada. Nah, kita klik ini, kita linkkan aja. Ini kita ambil linknya, ya. Kita ambil linknya, baru rumah kayu ini. Jadi sama-sama membahas rumah kayu. Di sini rumah kayu, di sana pun di Wikipedia dia bahas rumah kayu juga. Jadi crop. Jadi tidak boleh eh, kata atau kalimat linknya kita rumah kayu, terus kita linkkan ke website yang membahas tentang sepatu gitu, udah nggak nyambung. Nah, situ robot Google itu nggak bakal apa istilahnya, ya, dia akan istilahnya itu tidak tidak sama gitu loh, pembahasannya tidak sama, jadi dia tidak akan memberi apa-apa buat kita. Jadi harus selalu sama ya. Oke, ini kita kopikan. Udah belum ya? Kopikan. Nah, ini disebut dengan link eksternal. Jadi internal itu sama linknya ke dalam dongkrak usaha produk kita. Kemudian link eksternal itu adalah membuat link ke website lain selain dongkrak usaha, tapi dengan catatan sama-sama membahas apa yang kita linkkan di sini. Jadi kalau kita seandainya membuat link villa, ya, eksternal, nah villa ada di mana? Kalau ada website yang membahas tentang villa sih bagus, nggak apa-apa, ya. Nah, coba kita lihat di sini, ada nggak? Ya saya biasanya larinya ke Wikipedia karena Wikipedia itu kan eh, sumber informasi terbaik sekarang ini. Tuh ada villa. Ini diklik dulu, ambil linknya, kopikan. Oke, bold. Oke, nah kemudian apa lagi? Kita cari. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk link eksternal dan link internal itu bisa berapa? Nah, kalau saya sarannya untuk link eksternal seperti ini, maksimum 3 ya. Maksimum 3 biar nggak terlalu berat juga. Tapi kalau link internal itu bisa sebanyak-banyaknya, ya. Bisa sebanyak-banyaknya, bebas. Oke. Nah, di sini masih ada kayu ulin. Nanti kita cari, kita linkkan lagi ke seandainya kita punya tadi itu ada banyak ya. Mana? Di sini kita ada banyak, ada mungkin 20, 30. Nah, itu bisa kita linkkan. Yang Depok belum, Bekasi belum gitu kan, Jakarta belum. Nanti kita link ke situ. Tapi yang kita ambil bagian ini yang bahas-bahas tentang kayu ulin. Oke. Nah, itu yang harus kita lakukan. Oh, ini musiknya ngaco aja ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa juga kalau mau dirapikan silakan dirapi-rapikan aja ya. Contoh gini, ini kan mungkin menurut Bapak Ibu ini terlalu dekat, saya mau turunin aja. Ya. Oke. Oke. Itu yang ke eh, link internal, link eksternal. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita sisipkan satu gambar di sini. Kita menyisipkan satu gambar di sini, tapi dengan catatan nama file gambarnya harus keyword, keyword utama. Keyword utama kita apa? Kayu ulin. Kalau kita mau sisipkan gambar di sini, nama filenya harus kayu ulin juga. Katakanlah kita mau sisip nah di sini. Di sini kita sisip. Saya kebetulan saya nggak punya lagi nih gambar kayu ulin. Eh, kalau punya vendor kejauhan.
searching di Google aja ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau pakai itu pakai yang itu aja gambar yang ada di vendor. Eh, Kayu. Ini. Ya ini aja lah biar nggak ketahuan punya siapa gitu kan. Nah, ini save image as. Nah, ini nanti Bapak Ibu eh, ganti namanya. Kan ini kan namanya kan download. Nah, ini diganti dengan nama keyword kayu ulin. Jadi tidak boleh ada spasi ya. Tapi kalau seandainya kayu antara kayu dan ulin mau dipisah, pisahkan aja dengan tanda minus seperti ini. Ya, tanda minus kayu ulin. Nah, mungkin juga gambarnya lebih dari satu. Jadi kita pakai 01. Jadi untuk gambar kedua kita pakai 02, 03. Jadi yang penting nama filenya itu adalah keyword kayu ulin. Oke, nanti saya masukkan di sini dulu ya. Eh, Gambar. Oh, udah ada. Oh, yang kemarin. Oh, berarti satu udah ada. Kita pakai dua. Ada dua gambar. Oke, udah selesai. Tinggal kita masukkan ke sini. Sisipkan di sini. Caranya, arahkan dulu mau di mana kita sisipkan. Lihat tanda kursor yang kedip-kedip ini. Berarti kita sisipkan di sini. Nah, kemudian kita klik image. Mana image? Oh, ini. Tombol image. Ya. Oh ya, sebelumnya gini. Gambar harus kita upload dulu ya. Kita upload dulu ke dalam dongkrak usahanya. Setelah kita download, kita simpan di folder, kita upload ya. Upload itu ada di sini nih, upload multiple gambar supaya kita masukkan ke dalam dongkrak usaha. Upload multiple gambar di sini tadi, ini baru pilih gambar. Nah, ini boleh massal ya, bisa banyak sekaligus bisa kita upload 20, 30 gitu. Cuman tadi kan kebetulan cuma satu, ya udah saya upload satu aja. Nah, ini. Oke, open. Nah, sudah masuk. Nah, setelah udah masuk, baru kita masuk lagi ke produk tadi. Yang berarti sudah terupload dulu. Nah, ini Bogor. Kita mau sisip gambar di mana tadi? Di sini deh, ya. Turunin aja dikit. Nah, klik tombol image. Mana image? Pindah-pindah. Nah, ini. Nah, baru klik browse server. Nah, ini gambar yang kita upload tadi. Ini pilih aja ke sini. Kemudian width-nya jangan diisi nol aja ya. Diisi nol aja. Nah, kemudian, oke, harus ada width-nya. Besarannya kita pakai 400 saja. Oke. Nah, ini kita sisihkan gambar di sini. Oke. Nah, setelah itu selesai, kita submit. Nah, setelah submit, nah ini nanti kita inspeksi ulang. Kita inspeksi ulang lagi. Ini kan produk kita yang ini kita inspeksi ulang lagi karena udah banyak kita tambahkan. Jadi kalau cuma hanya nambah nomor telepon, nomor eh, teks WA, itu nggak perlu inspeksi ulang. Tapi karena tadi udah banyak kita tambahkan, ya itu harus diinspeksi ulang. Ini kebetulan belum diinspeksi kan. Ya udah kita sorry. Ini ada bukan di websiteku, website Anda. Nah, ini yang kita inspeksi.
Jadi yang di dongkrak usaha tidak perlu diinspeksi ya. Yang perlu diinspeksi itu hanya yang di dongkrak bisnis. Jadi dongkrak usaha itu tanpa diinspeksi itu pun nanti sudah dapat terindeks. Kalau tadi kan udah kita lihat malah sudah dapat ranking. Tadi udah ranking 9. Nah, ini udah inspeksi ya. Sudah tinggal nunggu besok hasilnya bagaimana. Tapi nah, itu dulu yang harus kita Bapak Ibu lakukan. Eh, jadi nggak terlalu banyak takutnya nanti. Jadi itu juga itu tidak hanya satu postingan. Bila perlu banyak. Jadi kita lihat dulu nih postingan kita yang belum naik, apa aja nih yang belum naik. Nah, kita naikkan caranya satu-satu. Ya, contoh yang kayu ulin Bogor tadi belum naik. Contoh Bapak Ibu ada produk umroh. Dilihat di halamannya halaman 8, 9 itu. Waduh jauh banget. Perlu dioptimasi nih gitu kan. Nah, pilih salah satu. Atau boleh eh, yang masih jauh itu bagian yang mana ya. Itu nanti dibuka seperti ini, diedit, tambahkan BPP ya. Tambahkan BPP, body per page. Kemudian tambahkan link internal, link eksternal. Ini apa nih? Di Bogor. Loh, tadi nggak jadi. Yang tadi Tangerang apa Bogor ya? Saya simpan lagi. Ini masih simpan. Sorry. Lupa saya simpan tadi. Ya wes, nanti caranya Bapak Ibu lihat aja di rekaman ya. Tadi kayaknya lupa ya kesimpan. Lupa submit, udah keluar aja. Jangan di sini, jangan di sini. Kita di Google aja nyarinya. Dari Ulin. Iron Boot. Udah nih, masih ada, masih ada. Oke, submit. Ya, ini masih ada ya. Oke, kita submit, tinggal tinggal lihat di website Anda. Nah, ini ada nih. Nah, ini kalau diklik, dia akan lari ke Wikipedia tadi. Nggak apa-apa, ya. Jadi orang kalau mau tahu apa itu kayu ulin, tinggal dia klik aja di sini. Nanti si Wikipedia menjelaskan kayu ulin itu apa, ya. Itu apa internal ini seperti itu. Oke, gitu aja Bapak Ibu ya. Mungkin nanti terlalu banyak yang Bapak Ibu kerjakan, jadi bingung. Jadi saya nggak terlalu banyak dulu. Pertama yang dilakukan, tambahkan BPP. Jadi gini, sorry. Jika pertama, jika Bapak Ibu punya postingan, ya katakanlah kita posting seperti tadi. Jadi cerita yang tadi ya, cerita yang tadi kita sebut. Jadi pada saat kita searching di Google, terus kita ingin lihat bahwa postingan saya yang ini posisinya di mana, ya. Posisinya di mana? Coba cek di Google. Nah, coba cek di Google. Nah, mungkin ada ya. Nah, tapi yang Bogor ya.
Nah, ini dia di dongkrak bisnis. Nah, atau di dongkrak usaha ada nggak? Nah, kalau kita lihat dia di halaman jauh, ya, katakanlah di halaman 5 atau 6 atau 4 atau apalah gitu ya. Kalau kita ingin optimasi supaya rankingnya naik, ya, yang harus kita lakukan adalah, pertama adalah kayak, oh ini tadi ya, ini yang muncul ini kita klik, ini dibuat jadi BPP, tambahkan BPP di bawahnya, ini seperti ini, ya, boleh satu, dua atau tiga BPP terserah, bebas ya. Nah, kemudian setelah tambahkan BPP, tambahkan link internal, link eksternal, ya. Tambahkan link eksternal dan link internal seperti tadi. Ini link eksternal, kemudian link internalnya atau boleh juga eksternalnya kita pakai tiga, ya. Satu kayu ulin, satu lagi rumah kayu, ini. Kemudian nanti villa. Jadi bisa lebih dari satu, tapi maksimum tiga aja ya, biar nggak terlalu berat juga. Nah ini, nah ini linknya kopikan linknya masukkan ke sini. Nah, kemudian link internalnya adalah kita masuk ke, jadi kita buat link ke dalam produk kita sendiri yang lain. Tadi kan ini yang Bogor. Nah, nanti ini kayu ulin kita pakai link eksternal, internal. Jadi yang ada dalam dongkrak usaha. Ya minimal produk kita yang tadi, yang Tangerang. Ini kan yang Bogor. Nah, sekarang kita mau linkkan ke yang Tangerang. Ini. Nah, ini kopikan linknya. Kopikan linknya, masukkan ke sini. Oke. Nah, kok ini. Hmm. Nah, oke. Kemudian tambahkan gambar seperti ini. Nah, setelah itu baru submit. Setelah submit, inspeksi ulang. Tapi yang diinspeksi bukan yang di dongkrak usaha ya, tapi yang diinspeksi adalah yang dongkrak bisnis yang ini. Lihat website Anda. Nah, ini yang kita inspeksi ya. Ini linknya kopikan, copy link address, masukkan ke GSC di sini, paste, enter. Nah, ini kebetulan sudah diinspeksi ya udah. Kalau udah saya diinspeksi udah biarin aja. Tapi jika seandainya boleh nggak produk yang sudah kita inspeksi ulang, ya, belum nggak mau sih. Boleh, boleh aja ya, boleh, boleh aja. Cuman jangan terlalu rapat. Artinya jangan sekali sehari gitu, ya, jangan. Kita pakai temponya itu kayak ini lah, kayak apa, bersihin AC lah per 3 bulan. Kalau mau kita inspeksi ulang per 3 bulan aja buatnya. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu dulu nanti yang harus Bapak Ibu coba kerjakan. Karena terus terang dongkrak usaha ini kuat banget. Ini sudah kita lihat tadi, sekali posting minggu lalu, ini sudah dapat ranking. Ya, sudah dapat ranking. Ya, syukur-syukur bisa. Mungkin saya nunggu, siapa tahu ada lead. Karena nomornya tadi nomor saya kan. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih untuk materinya. Nah, sekarang kita kasih kesempatan untuk tanya jawab. Tapi di sini ada eh, kolom chat. Saya baca kolom chat ya. Kayaknya banyak pertanyaan di kolom chat juga. Saya masuk ke kolom chat. Oh. Nah, ini ada Noel. Maaf, gimana itu menyebarkan ke banyak web, Pak?
klik apa Pak. Nah, itu tidak perlu diklik apa-apa. Itu nanti secara otomatis akan menyebar ke 1.000 web, ya, otomatis. Cuman kita hanya nunggu aja. Jadi kan dia waktu dia menyebar ke 1.000 web itu kan butuh waktu. Nah, kita tunggu sampai 24 jam, mungkin lebih, tergantung traffic server. Ya, paling 2 hari lah gitu ya. Kemudian Rin, Pak, ketinggalan nih, ada rekamannya nggak? Oh iya, ada Bu. Sabar ya. Saya baca chat dulu ya sebentar ya, yang raise hand. Terus bisa dikirim ke chat link cek rankingnya Pak. Oh, itu namanya eh Search Robot ini ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu, saya boleh di chat atau nanti Bapak Ibu boleh gini. Nanti saya biasanya nih zoom saya, ya. Saya masukkan aja di artikel 33 deh. Nanti Bapak Ibu tinggal buka aja. 33 ini kan eh, di artikelnya aja. Artikel ini, tools, cek ranking produk dalam Google. Saya masukin sini nih. Jadi biar siapa tahu Ibu lupa. Artinya kalau si di chat kan selesai Zoom hilang tuh. Nanti Bapak Ibu di rekamannya ya. Jadi nanti ada di, maksud saya bagi Bapak Ibu yang ketinggalan, yang nggak sempat ikut, kalau di chat kan dia nggak dapat. Tapi kalau di sini bisa dia muncul. Lihat di 33 bisa di bagian artikel, nanti Bapak Ibu lihat ada di sini. Ini tinggal kopikan aja nih. Ya, tinggal kopikan ini aja. Baru masukkan di sini. Enter. Udah masuk tuh. Ya. Oke, saya baca lagi. Pak, ketinggalan nih ada rekamannya. Nah, oke, saya udah ya. Pak Sugi, kita belum punya usaha, Pak. Nah, itu sudah kita bahas di minggu lalu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya usaha atau tidak punya produk, boleh Bapak Ibu menggunakan produk vendor. Produk vendor itu ada di Bapak Ibu bisa masuk nanti di website kita titikterangkreatif.com. Nah, paling bawah, klik paling tombol paling bawah ini, klik di sini. Nah, di sini menu kanan ada menu vendor, ya, ada menu vendor di sini. Ini klik. Nah, ini semua bisa Bapak Ibu jual. Jadi Ibu sebagai resellernya. Nanti di sini ada aturan komisi yang ditetapkan oleh vendor. Tapi pertama Bapak Ibu lihat dulu kira-kira cocok jualan mana nih. Ini banyak banyak banget vendornya, ya. Nah, itu nanti gimana cara ngambilnya? Itu ada di rekaman kita minggu lalu. Oke. Nah, kemudian Pak David, Pak, untuk DU kuotanya hanya dapat satu ya Pak. Oh enggak, ini sebenarnya eh, untuk baru pendaftaran baru itu dapat satu kuota. Tapi kalau yang ikut KLD itu dapat 1.000 ya. Boleh Bapak Ibu sama nggak 1.000? Ini mungkin Mbak Febinya belum aktifin. Nanti Pak David chat atau hubungi Mbak Febi aja. Mbak Febi tolong dong kuota saya ditambahkan gitu ya. Ini biasanya satu itu karena baru daftar langsung satu. Jadi kalau nanti kan dilihat dulu nih Pak David ikut KLD nggak? Kalau ikut KLD itu pasti dinaikin. Nah, tapi mungkin dia lupa. Oh ya sorry, mohon maaf. Kebetulan Mbak Febi anaknya masuk ICU, mungkin lagi nggak sempat, sorry ya. Mungkin di WA aja Pak David ya. Nanti biar Mbak Febinya nanti mungkin perintahkan siapa buat ngerjainnya. Oke, kemudian Dharma. DPP subdomain memang wajib atau opsional Pak? Saya sudah coba banyak banget 100 web lebih buat satu postingan. Eh, sebenarnya sih cerita wajib atau tidak itu tergantung kebutuhan ya. Kan kita tadi sebut bahwa BPP itu adalah membuat halaman itu lebih unik, yang artinya itu adalah salah satu cara kita melakukan optimasi. Kenapa kita mengoptimasi? Karena ranking kita masih jauh. Tapi kalau sudah rankingnya halaman satu ya
nggak wajib-wajib juga udah di halaman satu, udah ranking satu gitu ya. Jadi tergantung masalah wajib atau tidak itu tergantung kebutuhannya. Oke, Noel, Pak, kalau link itu targetnya dibiarkan atau dipilih new window atau pop up. Targetnya new window atau pop up boleh sebenarnya. eh Link sebenarnya yang link ada di sini sebenarnya kebutuhannya kebutuhan robot Google. Tapi siapa tahu orang mengklik juga. Nah, ini bisa kita eh, pakai blank aja atau new window, new tab ya sebenarnya bukan new window, new tab sebenarnya. Mana tadi ini? Di sini. Nah, ini tadi waktu kita buat ini link, targetnya ini dikasih new tab aja atau new window boleh tab sebenarnya. Blank. Yang artinya nanti, yang artinya bahwa kalau ini diklik si mana tadi? Nah, kalau ini diklik, dia akan membuka Wikipedia kan, atau yang kita linkkan, dia akan membuka. Tapi kalau kita tidak punya target, otomatis dia akan buka di sini. Yang lama ini hilang. Tapi kalau kita pakai target blank, dia akan membuka tab baru seperti ini. Ya. Nah, ini oh ya belum saya simpan ya. Saya simpan dulu deh. Ya, dia akan membuka tab baru. Nah, seperti ini. Mana sih? Bogor ya, takut di salah Tangerang lagi. Target, oke, new window atau blank, boleh. Refresh dulu dong. Nah, dia buka baru. Yang ini nggak hilang kan? Tetap ada. Dia buka baru di sini. Ya, itu ya Pak Noel. Bebas ya, bebas. Sebenarnya tujuannya sebenarnya itu untuk robot Google gitu ya. Jadi waktu si robot Google berkunjung, dia lihat ada link. Maka link itu akan ditelusuri juga atau dikunjungi sama dia. Artinya dengan kita membuat link di Kayu Ulin di Bogor, kita buat link seperti ini, itu sama dengan begitu dia si robot Google baca ini, dia juga sama dengan berkunjung ke Kayu Ulin di Tangerang. Itu tuh fungsi daripada link. Jadi link ke link gitu ya. Jadi dari link A ke B, dari B ke C, C ke D, D ke F, E, E kembali lagi A. Jadi itu membuat si robot Google itu akan mengunjungi terus itu link-linknya itu. Oke, baru Pak David tadi tuh ya. Pak, untuk posting produk, apa hanya biasanya masukin gambar aja, Pak? Kalau video, apakah bisa? Bisa sebenarnya, bisa video. Coba kita cek gimana caranya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja embednya di sini, ya. Embed videonya seperti apa? Tapi video, sorry, videonya jangan bukan video uploadan ya, tapi video YouTube, embed YouTube ya, yang bisa dimasukkan tuh video embed YouTube, bukan video upload. Jadi bukan upload video di sini enggak. Tapi embed YouTube-nya. Oke. Yuhandri, Pak, kalau di saat inspeksi timbul pesan seperti ini, gimana tindakannya? Seperti, nah ini apa nih? Nggak kebaca. Ini kuota penuh ya? Kalau kuota penuh dibiarin aja dulu, Pak. Biarkan aja dulu, dua, tiga menit, nanti diminta lagi indeksnya. Ya, sama saya kayak tadi kan sebenarnya tadi juga saya udah ini kuota penuh. Nanti diamin aja dulu 3 menit atau eh, ya diamin aja lah, nggak usah diapa-apain. Setelah 2-3 menit baru minta lagi. Itu biasanya mau ya. Oke, terus Pak Har tanya apa kaitan DU dan DB? Tadi posting di DU kenapa otomatis DB? DB itu apa? Oh, dongkrak bisnis. Ya, dongkrak bisnis dan dongkrak usaha itu adalah apa ya?
di antara sebenarnya dia ada di antara 1.000 website tadi, ya. Makanya saya bilang itu linknya ke 1.000 lebih. Jadi kalau kita lihat tadi itu adalah 1.100 kali 10. Nah, itu ada lagi, ada namanya dongkrak bisnis. Ya, kaitannya adalah apapun yang kita posting di dongkrak usaha itu akan masuk ke dongkrak bisnis. Cuman dibedakan kalau dongkrak usaha itu semua produk members masuk di situ semua. Tapi kalau eh, dongkrak bisnis per domain, per domain atau subdomain, subdomain nama kita kan, dongkrak bisnis kan pakai subdomain nama kita. Contoh gini, ini nama saya nih, Putra Madeira dongkrak bisnis. Artinya hanya produk saya semua di sini, produk member lain nggak ada di sini. Itu bedanya, ya. Kalau dongkrak usaha, semua produk member ada di sini semua, nyampur. Satu Itu lagi, dongkrak, satu lagi, dongkrak usaha nggak perlu itu kayak. soal satu lagi, dongkrak bisnis yang bisa kita inspeksi. Kalau dongkrak usaha nggak bisa kita inspeksi, bukan nggak bisa, memang dia udah otomatis terinspeksi. Yang belum otomatis itu di bagian dongkrak bisnis. Nanti yang ini yang diinspeksi, ya. Oke. Terus apa beda link internal dan eksternal dengan backlink? Nah, kalau link internal dan eksternal itu udah jelas tadi kita bahas. Link internal adalah link kita membuat link ke dalam dongkrak usaha, artinya di dalam website itu sendiri. Jadi kita buat link dari produk A, kita link ke produk B, tapi dalam satu website, yaitu dalam satu website dongkrak bisnis maupun dongkrak usaha, ya. Nah, kalau link eksternal, kita membuat link di luar keluar dari website kita. Jadi keluar dari si dongkrak bisnis tadi atau dongkrak usaha. Di luarnya lah. Kayak tadi kan kita pakai Wikipedia, gitu ya. Mungkin ada lagi nanti yang membahas tentang produk kita. Boleh juga eh, kalau seandainya Bapak Ibu sudah pernah punya website tentang produk yang sama, boleh kita buat link ke sana. Jadi itu saling mendukung. Jadi kita mendukung website yang ada di sana, yang ada di sana pun mendukung website kita. Itu external link. Nah, kemudian backlink apa? Backlink itu adalah eh, di website yang di sana, tadi website eksternalnya buat link ke kita. Itu namanya backlink ke kita. Nah, kalau tadi kita sebut bahwa kita buat link ke Wikipedia, itu artinya kita menjadi backlinknya Wikipedia. Ya, jadi backlink itu kita menerima link dari luar. Itu backlink. Oke, terus Arif Surjana yang ikut KLD hanya bisa posting 100 postingan 1.000 web. Nanti, oh iya oke, dapat terus. Di Bandung, kalau nanti di Google Page One munculnya website dongkrak usaha, berarti web ini mendominasi Google, Pak. Betul. Jadi memang tujuan kita kan di situ. Jadi biasanya eh, dongkrak bisnisnya muncul, dongkrak usahanya pun muncul. Ya. Cuman kebetulan kemarin dongkrak bisnis itu eh, waktu kita inspeksi itu kuota penuh, jadi nggak sempat. Saya juga nggak inspeksi ulang lagi. Itu biasanya nanti dia muncul dua-duanya, dongkrak usaha muncul, dongkrak bisnisnya juga muncul. Jadi menguasai dua dan di antara 1.000 tadi. Oke, kemudian Noel ya, info indeks salah, kesalahan pengalihan itu gimana solusinya Pak? Info indeks salah, kesalahan pengalihan. Ini pada saat kapan Pak dibuat apa muncul error atau error seperti ini? Oke, nanti kita buka tanya jawab ya. Kalau postingan lama diedit kayak gitu, apakah yang 100 web lainnya ikut juga, Pak? Kalau postingan lama diedit kayak gitu, apakah 1.000 postingan, 1.000 web, Bu ya, bukan 100. Ikut juga. Sama, ikut juga.
Pak Yuda, Pak, Alhamdulillah postingan produk DU saya sudah page peringkat satu Google itu saat ini itu sampai bertahan berapa lama, Pak? Nah, gini, perkara bertahan lama berapa lama itu perkara orang lain juga. Kenapa saya bilang gitu? Mungkin kita ranking satu, ya. Tapi orang-orang lain yang mempunyai produk yang sama itu mereka optimasi semua tuh. Apa jadi kerjaan apa yang harus dilakukan optimasi? Otomatis kan sementara Bapak nggak melakukan apa-apa, diam aja. Tapi nggak apa-apa karena udah ranking satu. Tapi begitu orang melakukan optimasi, mereka naik kan, naik. Tapi Bapak jadi turun. Nah, Bapak cek, selalu diperhatikan. Kalau lagi turun, Bapak optimasi lagi supaya berimbang dengan mereka. Ya, itu biasanya gitu. Jadi ibaratnya apa? Saya juga sering ngerjakan itu balap-balapan, balap-balapan siapa yang di atas. Jadi caranya apa ya? Kalau kita optimasi, bila perlu kalau udah umurnya lebih dari 2 bulan, inspeksi ulang, ya. Pak Jerry, cara masuk ke dongkrak bisnis gimana, Pak? Nah, cara masuk dongkrak bisnis gini, di dongkrak usaha di uh, panel member kita, ini ada namanya menu lihat website Anda. Ya, lihat website Anda, klik, nah itu kita udah masuk ke dongkrak bisnis punya kita. Itu ya Pak Jerry ya. Sutriyono, kalau di DU apakah bisa lihat landing page seperti di WSP, Pak? Bisa. Ya, itu nanti. Di sini ada landing P3 multi, tapi ini masih beta. Ya, nanti kita bahas. Kan kita masih ada pertemuan lagi. Oke, bisa ya. Tapi nanti. Karena waktunya nanti. Takutnya Oke, kalau cara daftarin website yang selain dongkrak bisnis di GSC-nya gimana? ya sama sebenarnya. Jadi, eh, mana tadi? Kalau yang lain nggak perlu ini, nggak perlu didaftarin, Pak. Jadi yang perlu didaftarin dongkrak bisnisnya aja. Di sininya maksudnya. Oh ya, maksudnya yang 1.000 webnya maksudnya Pak. Terus, Pak. Di sini Pak, di sini. Nggak, suaranya nggak jelas Pak, ngegaung. Nah, saya jawab aja. Di sini di Google Verification List, Bapak pilih subdomain, ya. Nah, ini yang 1.000 kan, yang banyak gitu ya. Nah, ini nanti katakanlah yang mau ini. Nah, Bapak ambil dulu ya, ini apa? Eh, yang ini Putra Madeira ini ada di mana tadi tuh ya? Saya cek dulu di sini. Hmm, ini, kita melemah nih. Saya tutupin dulu deh. Kebanyakan buka jadi lemah. Oh, jangan yang Tangerang. Tangerang belum. Yang Bogor deh. Nah, yang Bogor. Yes. Nah, ini juga bisa ini aja nih. Di copy, daftarin ke sini. Ke GSC Property. Hmm. Nah, baru tag HTML-nya diambil. Kali. Nah, baru masukkan ke meta tag ya. Bisa masukkan ke sini. Kalau bagian ini nanti, ini yang sudah tertentu. Ya, sorry. Ini bagian yang sudah tertentu, yang sudah ada ini. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu diambil juga meta tag-nya. Meta tag Putra Madeira atau nama Ibu nanti ya subdomain baru agen terpercaya My ID. Nah, ini nanti dimasukkan sini. Tapi kalau yang 1.000, mau nggak mau kita taruh di sini meta tag-nya.
Oke, itu Pak ya. Oke, Pak. Artinya kalau di-share ke 1.000 website, nanti bakal terjadi duplikasi dong Pak Tony. Kan dilarang oleh Google kalau duplikasi. Apakah demikian? Tidak. Yang dilarang duplikasi adalah artikel atau konten atau postingan di dalam satu domain. Ya, artinya di dongkrak usaha kita samain sama. Nah, kalau diduplikat, sifatnya kan gini, daripada kita capek-capek mengetik, ya kita ganti aja judulnya. Kan di sini dibutuhkan apa mana? Mana-mana tadi. Duplikat ini maksudnya kan? Nah, ini nanti kan makanya tadi kita waktu di Tangerang, ini kita edit. Ini bisa harus kita edit sebenarnya. Nggak murni juga kita masukkan seperti ini. Nah, boleh juga gini, ini Bapak Ibu, kalau mau beda, ya ini minta aja ke ChatGPT. Ya, kita minta supaya agak biar beda dia. Tolong buatkan saya sinonim untuk kalimat. Kalimatnya apa? Tadi kita kopikan yang tadi. Ini kita kopikan, kita minta dibuatkan sinonim. Artinya eh, maksudnya sama, kalimat apa? Maksudnya sama, cuman kata perkataannya beda-beda. Ya, nah ini tinggal masukkan hasil sinonimnya, masukkan ke sini. Udah pasti beda kan? Jadi jangan kayu baja nih, kayu ulit, kayu besi nih. Sama sih kayu baja, kayu besi. Nah ini juga kita buat gitu, minta sinonim. Boleh, nggak apa-apa. Oke, oke lanjut. Ini saatnya inspeksi blogspot, Pak. Ini saat inspeksi blogspot. Kita nggak ada blogspot ya. Untuk gambarnya idealnya harus berapa piksel ya, Pak? 500, maksimum 500 piksel. Kemudian Ruli Bandung untuk optimasinya ada berapa langkah, Pak? Bersaing terus di page one di Google. Sebenarnya kalau langkahnya ada 17 langkah sebenarnya. Tapi yang kita pakai yang itu aja dulu. Nah, sebenarnya yang penting itu adalah kita mengikuti syarat atau apa istilahnya ya, syarat yang ditentukan oleh Google. Ya, boleh dicari di sini apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk memenuhi persyaratan Google itu. Nah, sebenarnya kalau di WSP itu sudah memenuhi, ya. Cuma nanti yang kadang-kadang Bapak Ibu suka kadang lupa yang ini, yang kayak heading satu, heading duanya kadang lupa. Jadi tetap diperiksa ulang. Ini kita mulai dari heading 2, nanti lanjutannya judulnya heading 2, subjudulnya heading 3, sub-sub judul jadi heading 4. Itu harus jelas strukturnya. Jangan nanti kadang-kadang di sini heading 2, terus kita pakai lagi di bawah itu heading 2 juga. Nah, itu strukturnya nggak jelas. Nah, itu robot juga nggak suka. Ya. Hmm. Maksud saya, yang kita lakukan supaya melakukan dapat optimasi, yaitu yang kalau saya sih, yang biasa saya lakukan yang tadi, ada link internal, link eksternal, ada gambar, terus header-headernya harus jelas, H1, H2, H3, H4 itu harus jelas strukturnya, itu struktur namanya. Itu harus jelas. Selain itu, sudah di dalam WSP maupun di DU, itu sudah suntikan SEO-nya sudah ada. Ya, jadi DU maupun WSP itu bukan website biasa. Di dalamnya itu sudah ada eh, apa ya, aturan-aturan SEO-nya udah jelas di dalam itu. Nah, Pak Jerry, saya nggak ada menu lihat website Anda. Oh, itu biasanya gini, Pak.
Itu karena layar Bapak terlalu gede gini. Nah, itu dikecilin aja zoomnya, zoom layar ini. Jadi Bapak tekan enter, kontrol, baru di scroll mouse-nya biar sampai kelihatan ke bawah. Nih, biasanya saya juga kadang gini kan nggak kelihatan. Nah, kalau kita turun pun nggak kelihatan. Ini di zoomnya ini dikurangin, ya, dikurangi zoomnya biar kelihatan. Oke. Terus tombol sundul di DU efeknya apa, Pak? Nah, tombol sundul itu efeknya nanti di DU pada saat eh, ini katakanlah kita sudah pernah posting kan biasanya kalau posting pertama kali kan kita muncul di sini nih di halaman di ranking satu. Terus nanti karena teman-teman member lain posting juga, otomatis kan kita ketendang di bawah nih. Seperti kayu ulin tadi, udah ketendang kemana-mana tuh. Karena hari ini banyak yang posting nih saya lihat. Nah, sundul itu fungsinya supaya nanti kita kembali lagi ke atas. Ya, postingan kita itu pasti ada di paling atas di sini. Itu fungsi sundul. Ya, ini saya mau sundul. Selamat sundulan berhasil. Coba lihat hasilnya. Tuh, saya di atas ini. Karena saya sundul, saya pengen langsung di atas. Di atas di dalam dongkrak usaha. Artinya pada saat robot Google dah hadir, yang kebaca pertama ya kita dulu. Yaitu balap-balapan. Jadi kan sundul itu per 30 menit ya. Kalau nggak salah itu sundul itu per 30 menit. Jadi kalau kita sundul lagi nggak boleh. Tunggu dulu 30 menit. Anda telah menyundul. Nah, untuk menggunakan tombol sundul ini silakan menunggu 3 menit, 3 jam. Kita tunggu 3 jam. Ya, gitu. Jadi balap-balapan siapa yang duluan-duluan deh. Itu fungsi sundul. Oke, itu tadi kesalahan indeks di GC untuk blogspot saya, Pak. Kesalahan pengalihan. Pengalihan itu harus dicoba dulu, Pak. Saya nggak tahu ininya apa, masalahnya di mana. Salah pengalihan. Mungkin nanti harus dicoba dulu itu, Pak. Itu pesannya di mana di sini? Oke, nanti kita coba dulu ya. Bukan di blogspot, Pak. Blog kita nggak ada blogspot, Pak. Bapak punya blogspot. Misal saya punya 5 akun DU dan ada postingan yang sama, tapi beda akun itu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, karena akunnya beda. Pak David Jaya, Pak, bisa tolong kasih contoh masukin video link YouTube, Pak. Nah, itu sama dengan ini. Ya, saya masukin di Bogor aja ya. Nah, di sini cuman mana ya? Di sini aja deh. Atau paling bawah ya. Paling bawah. Nah, ini tinggal kita cari YouTube-nya, ya. Cari YouTube-nya, katakanlah saya pakai YouTube saya sendiri deh. Nanti takut diklaim orang. Itu punya saya, bayar katanya kan repot kita. Jadi saya pakai YouTube saya aja. Nah, ini YouTube-nya. Nah, Bapak pilih yang bagian ini. Sebentar, kita lakukan. Sebentar. Ini tombol bagikan. Ya, bagikan. Baru ini ada kalau di bahasa Inggrisnya namanya embed. Di bahasa Indonesia namanya sematkan. Nah, ini klik. Nah, ini bagian iframe-nya. Ini bisa dikopikan semua atau boleh juga salin aja salin ya. Salin baru masukkan ke sini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pilih dulu source-nya, klik source, ya. Taruh tadi paling bawah ya. Tadi WW Kapur. Kita taruh paling paling bawah sini. Paste atau pas di sini. Ya, baru submit.
Submit. Coba mana tadi? Bogor ya. Itu nyalahnya kejadian kali ya. Coba kita cek lagi. Kenapa dia Bogor? Ini, ini ada benar iframe-nya ada atau kegedean. Kita ke bawah. Iframe height-nya 300. Oh, coba kita kecilin deh, jangan 300. 150 aja. Oh, sorry. Taruh di dalam ini, di dalam P, di dalam sini aja. Ini udah kenal. Oh, nggak mau. Ya, cek lagi. Kalau di WSP seperti itu bisa. Oke, coba cek kenapa di DU nggak bisa. Berarti jangan pakai itu. Jangan pakai iframe. Ini pasti banyak banget begini. Mana tadi ini? Nah, ya, itu yang bisa yang bagikan. Kalau ini salin linknya. Ini linknya kita pakai embednya. Salin. Ini kita masukkan ke di dua ratus jadi 300, 200 jadi 100. Kecilan. Coba kita lihat yang video deh. Nah ini ada nih. Cuman ini nanti dikecilin ya. Ini bisa nih. Ini juga diaktifkan bisa. Oke.
Nah, ini gitu ya, Bapak Ibu ya. Apa lagi? Apa lagi yang bertanya? Per 3 jam. Produk saya deskripsinya sama semua, gimana? Termasuk teks, keywordnya juga sama, foto sama. Yang beda cuman kacamatannya aja beda. Maksudnya kecamatan. Bisa, nggak apa-apa. Yang penting dalam satu kalimat itu jangan ada yang persis sama. Beda kecamatan, beda kota, bahkan mungkin beda judul depannya aja bisa. Contoh, jual, harga, tempat, di belakangnya sama semua. Itu kan bukan sama namanya, tetap beda. Itu bisa, nggak apa-apa. Untuk satu produk postingan, apakah bisa lebih dari satu gambar, Pak? Bisa. Untuk di postingannya tidak bisa. Tapi kalau mau tambah gambar, masukkan di dalam yang tadi sisipan kita. Kita menyisipkan gambar di dalam postingan. Itu boleh. Di sini boleh lebih dari satu. Ya, tadi kan kayak seperti ini ya. Kita ada gambar di sini. Nah ini, kalau mau dibuat banyak boleh, bebas. Ya, mau dibuat 20, 30 juga nggak apa-apa bisa. Tapi kalau untuk gambar pada saat di sini, di depan sini, nggak bisa, cuma satu. Mana nih? Aduh, lambat lagi. Nah, untuk di sini cuma satu, nggak lebih dari satu. Untuk satu produk postingan apakah bisa lebih besar? Oke, udah ya. Iya Pak, saya punya akun Blogspot, katanya suruh banyak-banyak bikin artikel, sebar artikel. Ntar dulu, kita udah mulai nggak masuk nih. Jadi gini, eh, boleh-boleh aja, itu nggak masalah. Blogspot itu kan ya kayak apa website yang sudah jadi ya. Jadi dia katanya suruh banyak-banyak bikin artikel, ya betul. Dan sebar artikel, ya betul. Tujuannya apa? Itu dulu pertanyaannya, tujuannya apa? Supaya banyak orang baca, yang artinya itu akan menambah traffic katanya. Ya bisa, tapi sebenarnya nggak terlalu. Yang buat artikel banyak itu saya setuju. Tapi kalau sebar-sebar artikel, pengaruhnya sangat sedikit. Ya. Dan di DU juga bisa kita buat. Ini kita sebar-sebar aja linknya nggak apa-apa. Asal ada yang klik, masuk. Boleh seperti itu juga. Mohan Bukis, maksudnya dihubungkan ke DU? Maksudnya apa, Pak? Pak Mohan, saya kurang paham. Kalau kita bikin postingan untuk vendor dengan nomor telepon vendor, bagaimana cara kita? Oh, jangan. Untuk nomor telepon, kalau kita apa, memposting produk vendor, nomor teleponnya tetap ke kita, ya. Tetap ke kita. Nomor teleponnya nomor telepon kita. Nanti kalau kita dapat lead, nanti kita minta vendornya, vendor saya dapat lead, tolong di follow up ya gitu. Nanti supaya dia tahu kita yang dapat. Artinya kalau nanti itu closing, yang dapat komisi kan kita. Jadi jangan pakai nomor vendor ya. Itu udah kita bahas minggu lalu. Oke, pertanyaannya sudah. Kita masuk ke raise hand. Silakan Mbak Rin. Iya, Assalamualaikum, Pak. Selamat Assalamualaikum. malam. Mau ditanyakan tuh kemarin tuh pernah chat Bapak ya Japri, tapi sampai sekarang belum dibaca sama Bapak gitu. Itu yang Yang satu mana Bu? ya. Saya, Jadi yang pertama kemarin tuh habis Zoom. gini Bu, kan di apa di dalam pertugasan kita untuk pertanyaan teknis, silakan Bapak Ibu nanti klik rotator kalau mau ada yang mau ditanyakan. Klik aja rotator, nanti tim kita teknis ada 8 orang, nanti mereka secara random akan dapat itu pertanyaan dari Bapak Ibu atau apa yang bisa dibantu. Kalau saya bagiannya Sabtu, Bu. Oh gitu ya. Ya, Jadi nggak. menghubungi siapa Pak? Nanti itu ya, Ya, apa chat ada apa rotator. Ada link rotator itu. Link ada rotator link. itu nanti nanti ke siapa aja tim kita pasti jawab. Berikutnya Pak ini kan suami itu ikut KLD apa yang sekarang yang KLD 10 tapi kan belum maju-maju karena memang waktunya tidak bisa. Nah, seandainya gabung di komunitas itu Pak yang affiliate ya, Dinar, itu bisa
itu fungsinya buat apa saja, Pak? Apakah bisa itu sekalian privat di sana gitu atau bagaimana? Atau ada harus harus ke kantor, Pak, untuk melanjutkannya gitu, Pak? Kalau affiliate kebetulan bukan saya yang pegang. Affiliate itu dengan Mas Kur. Nanti boleh langsung ke, kalau Ibu dekat atau berkenan, boleh ke kantor membahas lebih dalam lagi affiliate-nya langsung ke Pak Kur. Masalah ini aja, masalah kayak ada ini kan belum mulai, tapi kan sudah dapat websitenya, Pak ya, tapi belum Hmm. digunakan gitu, Pak, karena memang waktu. Hmm. Jadi bisa ke kantor langsung mungkin apa ya untuk tanya-tanyanya gitu, Pak. Untuk websitenya, Untuk menggunakannya gitu, Pak. oh bisa. Nanti menghubungi siapa kalau di kantor? Kalau itu nanti hubungi CS saja. Jadi ke kantor kita itu kan ada dua, Bu. Satu untuk manajemen dengan CS, satu lagi viewer untuk teknis. Nanti eh, hubungi CS saja, Pak, Mbak, saya mau belajar ini. eh, Kira-kira kapan bisa? Karena kan ada juga yang belajar beberapa hari gitu kan. Takutnya kepenuhan ibu saya nggak ada tempat nanti gitu kan. Terakhir, Konfirmasi aja. Besok bisa nggak gitu kan? Oh bisa gitu. Nah, baru ibu minta minta itu dong apa Sherlock gitu. Nanti diarahkan ke tempat kita. Itu nanti langsung ke saya, Bu. oh, baik, Pak. Nah, terakhir ini Pak tentang landing page, WSP, DU dan apa eh, PRL ya, itu tuh masing-masingnya punya fungsi dan kelebihan kekurangannya nggak, Pak? Atau misalnya gini satu produk misalkan kita posting di semua itu bisa nggak seperti itu? Di Bisa. AP ada, di SP ada, DU ada, dan di PR, apa itu bisa bisa seperti itu satu produk bisa seperti itu nggak, Pak? Bisa. Jadi jatuhnya nanti kan kepung pasar juga jatuhnya. Jadi waktu ada searching di Google produk yang sama, DU-nya muncul, WSP-nya muncul, PKP-nya muncul. Jadi mungkin DU-nya di halaman satu, WSP-nya di halaman dua. Jadi kalau orang lagi pindah-pindah halaman, kita masih ada di situ gitu. Bisa Bu, sama aja, sama persis. Yang penting kan eh, konten yang duplikat itu tidak boleh kalau dalam satu domain. Tapi kalau beda domain kan boleh. Artinya WSP, DU dengan PKP kan udah pasti beda domain. Boleh, nggak apa-apa Bu. Tapi untuk di Google itu tidak kalau kalau dia apa di ML SEO itu tidak berbayar, Pak ya? Bukan tapi bukan ya. Gimana Bu? Mungkin Kalau kita posting ke Google, dia apa ke SEO itu di Google, Pak, itu tidak berbayar ya? tidak, kan ini tadi kita lagi optimasi itu namanya untuk SEO, Search Engine Optimasi. Itu nggak ada Tapi bayar. ada lead masuk, Pak, nanti. Ya ada dong. Lead Oh masuk. iya. Jadi gini-gini Bu. Yang kita lakukan ini itu sifatnya masih apa modelnya eh, manual. Artinya kita usahakan sendiri mencari trafficnya. Ada juga yang modelnya Google Ads. Kalau Google Ads kan dia karena dia berbayar, beda Bu ya. Kalau Google Ads kan berbayar, nah itu kita langsung dibuat di ranking satu. Jadi nggak perlu lakukan optimasi-optimasi, dia udah pasti ranking satu karena berbayar. Nah kalau kita kan nggak, kita lagi berusaha membuat supaya ada di halaman satu, halaman dua, halaman tiga gitu. Kita naikin terus. Nah karena usaha kita itu tidak ada bayaran Bu, kecuali Ibu pakai Google Ads ya. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik Bu. Nanti ditunggu aja Bu, dari ke WACS saja kalau Ibu ada sempat waktu kalau mau belajar. Ya, eh, baik. WACS kapan bisa, tapi Hari ibu aja yang nentuin, Mbak, contoh-contoh ya, Mbak, hari Kamis saya bisa belajar nggak gitu, nanti CS-nya hubungi saya, Pak Tony kalau Kamis lagi ada penuh nggak gitu, saya bilang oh kosong gitu, baru nanti ibu silakan Kamis datang Bu gitu, baik, Pak. Terima kasih Pak ya. yang berunding silakan. Oke, yang lain nggak ada lagi yang resen ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti coba di di dipraktekkan nih Bapak Ibu ya. Coba dipraktekkan yang kita bahas malam ini dan kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Karena yang sudah-sudah dari KLD sebelumnya mereka udah banyak hasil dari apa yang mereka praktekkan. Kalau di kalau dirupiahkan ya nggak bisa juga saya bilang rupiahnya sekian sekian karena ya lumayan ada yang ya tergantung produknya sih ya. Tergantung produknya kan komisinya beda.
Contoh kalau ada yang jual sendal dengan jual apa sewa traktor kan pasti beda komisi. Tapi ada apa orang KLD yang sudah ya bisa dibilang 2 digit lah gitu ya, sudah mendapatkan itu. Dan itu seorang dokter, dokter spesialis ya. Jadi apa yang dilakukan seperti itu penghasilannya. Saya pernah nanya beliau, Pak Dok, kok masih ada waktu, kok sempat-sempatnya, terus hasilnya bagus. Apa yang dokter lakukan? Saya pengen tahu persis gitu. Ternyata hanya dua yang dia lakukan. Pertama, disiplin. Kedua, konsisten. Jadi disiplin mengikuti dan mempraktekkan apa yang dia ajarkan, ya, dan konsisten tiap hari dia lakukan, tiap hari dia lakukan. Itu yang saya dapat dan saya lihat hasilnya banyak closing itu orang. Seorang dokter spesialis loh. Terus waktunya kapan dok? Kok bisa? Kan memang nggak sibuk. Itu dia bilang, saya disiplin. Setiap jam 11 sampai jam 12 saya megang website yang dari titik terang kreatif. Selainnya itu saya praktek. Tapi kalau kadang-kadang lagi libur, lagi nggak ada praktek, ya udah saya kerjain, saya inspeksi, ya. Itu yang beliau lakukan ternyata. Nah, oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah dapat berkunjung malam hari ini. Sama-sama mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Kalaupun tidak bisa, rekamannya diulang-ulang. Dan ada yang salah satu dari customer kita dia bilang, Pak Tani, itu rekaman udah 20 kali saya mundur-munduri, saya ulang-ulang, baru saya ngerti. Ya tapi nggak apa-apa, hasilnya ada gitu ya. Hasilnya ada, dia dapat. Oke, itu ya Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih dari tim teknis dari Trans Kreatif. Semoga eh, ke depannya kita diberi kesehatan, dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa, dan kita bisa ketemu kembali seperti untuk materi berikutnya. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin lab.